Nah, kita sampai di sesi yang selanjutnya, yaitu ragam dan tingkatan disabilitas. Jadi ibu-ibu, teman-teman juga yang ada di sana bisa ikut komen ya di channel kita. Nah, bisa kita perhatikan sama-sama ya Bu, yang kelihatan Bu? Kelihatan ya. Inilah dia bentuk disabilitas. Itu ada yang disabilitas fisik ya Bu ya. Fisik itu kan artinya bagian tubuh yang tidak ada ya, bisa jadi kaki, tangan, atau bagian dari jari ya Bu ya. Kemudian juga ada disabilitas tunarungu tunabicara, artinya dia tidak mendengar, tidak bicara. iya pas sekali ya, dia bisu. Ada juga disabilitas mental, ini bisa jadi dia hiperaktif Bu. Hiperaktif itu kan misalnya dia melakukan kegiatan yang berlebihan, tidak bisa tenang. Itu kan ada yang biasanya goyang-goyang atau dia loncat. Nah, itu termasuk dalam kategori disabilitas Bu. Ini banyak ya Bu ya, anak-anak yang terjadi pada anak. Kebanyakan ini anak usia dini. Yang seperti ini. Kemudian masuk ke disabilitas netra. Netra ini dia tidak bisa melihat ya Bu ya, buta. Selanjutnya adalah disabilitas intelektual, Down syndrome. Kalau di kita itu terkenal apa ya? 1000 wajah ya Bu ya. Nah ini banyak di lingkungan kita. Tanpa kita sadari kadang-kadang yang seperti ini lebih banyak. Tapi mungkin saja kita tidak tahu itu jenis dari disabilitas. Anak yang hiperaktif, anak yang berlebihan. Nah, anak Down syndrome juga banyak di sekeliling kita. Banyak. Apa ya? Kalau di kita sih kenalnya memang yang 1000 wajah ya, karena dia mirip. Sama mirip. Terus dia ada yang bisa kita bicara, ada yang pemalu. Selanjutnya kan dari kondisi fisiologisnya itu dia membutuhkan dukungan dari kita. Kalaupun ini keluarga sudah pasti dia keluarganya dulu. Nah, kebanyakan sih yang seperti ini kurang perhatian ya dari keluarga ya kan. Kitalah sebagai lingkungannya yang harus lebih memperhatikan ini. Kira-kira ada nih di lingkungan kita terjadi seperti ini? Ada enggak? Yang mana? Yang mana bentuknya? Yang mana? Yang ini. Jadi cara ibu mengatasinya bagaimana kalau anaknya hiperaktif? Ya selalu dibilangi, karena tingkahnya dia tuh nggak berhenti. Betul sekali. Selanjutnya ada yang contoh sama seperti Ibu Endang? Mungkin? Atau yang di sini nih ada nih ya, di sekitar kita ini ada ya? Ada. Yang disabilitas fisik ini yang perlu bantuan. Bagaimana kita menyikapinya kira-kira? Keluarga kita ada nggak seperti ini? Enggak. Ada. Kalau di luar ada. Bisa agak kuat Bu, biar dengar suaranya. Yang di luar kampung kita ini ada. Jadi gimana nih Bu? Apakah kita kasihani atau gimana Bu? Tapi kayaknya dia semangat aja kok Bu. Alhamdulillah. Namanya bukan kakinya, tangannya. Sering naik sepeda aku tengok. Semangat tapi hidupnya aku tengok. Jadi Bu, orang yang dalam situasi disabilitas seperti ini jangan dijauhi Bu. Jangan nanti pas dia ini pun harus diajak bermain. Jadi dia hiperaktifnya itu tetap terkontrol, tetap terjaga. Harus kita ajak main yang anak-anak seperti ini. Kita ingatkan juga sama orang tuanya, jangan disudutkan anak-anak yang seperti ini. Nanti dia kan akan rendah diri, sensitif, kemudian tidak bersemangat, pembawaannya pendiam ya Bu ya. Jadi anak yang memang disabilitas seperti ini harus betul-betul kita perhatikan Bu. Dia kita bentuk sebagai wujud yang berbeda tapi bukan menjadi beban. Ya Bu, bagaimana kita bisa membantu dia? Jadi kalau misalnya dia cacat fisik, ya kita anggap aja normal seperti biasa. Toh dia kan baik-baik saja dengan kondisinya seperti itu. Kita beri dukungan. Nah, jangan sampai dia patah semangat Bu. Orang yang seperti ini bisa melampiaskan rasa kecewanya, bisa bunuh diri, bisa
pokoknya hal yang bisa menyakitkan dirinya sendiri kan kasihan. Kemudian kalau dia disabilitas atau tunarungu, nah ini bisa kita dukung dengan cara mungkin kita akan berbicara dengan dia pakai bahasa isyarat. Dia akan lebih senang diajak berbicara, diajak mencari solusi atau sebagainya. Selanjutnya lagi, kalau dia buta, kita bisa kasih lihat melalui mata kita. Misalnya apa yang dia sentuh kita bisa kasih tunjuk, ini loh. Jadi kalau mau ke situ kita berjalan sekian langkah, kita kasih tahu dia, kita ajarin. Iya betul sekali. Kemudian anak yang Down syndrome, ini sering ya Bu terjadi ya. Anak ini juga tidak kita kecilkan, tidak boleh kita kecilkan. Ada yang punya pengalaman ini Bu malah sepertinya ini tetangganya seperti ini ya Bu ya. Ada Down syndrome. Bisa cerita sedikit Bu pengalamannya tentang yang Down syndrome ini? Dulu dia sama ibunya sendiri, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Semenjak ada kami di rumah dia itu, lah dia bisa kami ajari mencuci baju dia sendiri. Berapa umurnya Bu? Sekarang dia kelahiran tahun 7 apa tuh lah, 7 lebih gitulah dia kelahiran dia. Umurnya berarti sekarang sekitar 5 bulan lebih. Nah, itulah Bu. Sekarang jadi dia dulu kan dia nggak tahu apa-apa, sekarang dia kan perempuan. Iya. Jadi kalau dia halangan gitu, kita bilang kami ajari cuci sendiri. Kalau itu sama ibunya aja yang nyuci gitu. Jadi semenjak ada kami ajari dia mencuci piring, nyapu rumah, segala macam-macam lah gitu. Dia udah tahu. Iya. Jadi Bu, anak yang disabilitas seperti ini tidak boleh kita kucilkan. Nah, sebisa mungkin dia kita ajak beradaptasi dengan kegiatan kita. Jadi kalau dia memang kita bisa ajak untuk bergaul, ya kita ajak bergaul seperti biasa. Jangan jadi tontonan Bu. Banyak kan Bu ya di luar sana itu Bu. Maaf ya Bu ya. Nanti kalau misalnya agak kekurangan dari bagian tubuhnya nanti bisik-bisik. Jangan Bu, itu mengucilkan dia. Jadi menghilangkan semangat dia. Terus nanti misalnya ada orang buta sengaja dipermainkan Bu, apa namanya, dibully ya kan Bu. Jangan ya Bu ya. Kalau ada terlihat seperti itu, kitalah yang membantu dia ya Bu ya. Karena kita nggak tahu Bu semangat orang seperti ini Bu. Kalau memang kita bawa semangatnya lebih tinggi daripada kita. Kreativitas dia itu lebih tinggi daripada kita. Tuhan memberikan kita dengan situasi yang bagus, belum tentu otak kita sempurna. Ya kan Bu. Tapi kalau mereka ini rata-rata memang orang yang luar biasa dan pintar ya. Nah, disabilitas itu ada jenisnya Bu, ada yang ringan, ada yang berat. Inilah dia tadi dalam golongan yang ringan atau disabilitasnya itu ganda, jadi dia sudah tuli, biasanya itu dari lahir bawaannya ya Bu ya. Nah, ada yang tuli, ada yang dia bisu, tapi ada juga yang keduanya, itulah dia yang ganda. Nah, kemudian di disabilitas itu yang berat. Nah, di dalam disabilitas yang berat ini Bu, orang yang kehidupannya selalu dibantu orang lain. Jadi maaf cakapnya dia tidurnya sudah di situ, BAB-nya di situ, semua di situ, dan tergantungan kepada orang lain. Semua hidupnya harus dibantu orang lain. Kira-kira ada nggak yang di lingkungan kita yang seperti ini? Lingkungan ibu atau keluarga sendiri yang seperti ini? Biasanya ini yang sudah uzur ya Bu ya. Punya pengalaman nggak mengurus orang yang seperti ini? Punya. Bapak. Oh Bu Endang, iya. Gimana Bu pengalamannya Bu Endang? Ya diurusi lah, namanya sama orang tuanya, jadi sana. Cara ngurusinnya itu memang gantian, satu persatu. Ya namanya udah semua di situ dia. Kalau nggak mama, kakak, adik. Karena semua pun minta tolong, mau minum aja pun minta ambilkan. Mandi ya minta lakukan. Jadi harus lebih sabar ya Bu Endang ya. Jadi bisa bagi semangatnya Bu, motivasinya kepada kawan-kawannya mungkin Bu. Ya
ya ingat aja dulu dia ngurusin kita, ya gantian aja kita ngurusin dia, udah Iya. jadi nggak marah. Penuh semangat. Jadi cerita di sekitar kita pada dasarnya ada ya seperti ini ya. Ya Bu ya, bisa dibacain ya. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Nah, yang seperti ini kadang-kadang banyak ditinggalkan orang, Bu. Iya. Atau maaf cakapnya jadi pengemis. Jangan ya Bu ya, ini harus tetap kita berikan semangat, harus tetap kita dukung. Jadi biar mentalnya itu kuat. Pada dasarnya dia kan nggak mau yang seperti ini Bu ya. Iya. Entah pun kita nanti suatu seperti Iya. ini nggak tahu. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau berbagi pengalaman tentang disabilitas berat ini atau disabilitas ringan? Yang mau berbagi cerita, teman-teman juga bisa ya berbagi cerita dengan kita ya di channel kita. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira dari pembahasan kita tadi, perlakuan seperti apa sih yang harus kita lakukan terhadap mana dulu ini kita ya? Disabilitas ringan atau berat? Atau ada yang mau jawab yang ringan atau yang berat? Bu Mala bagaimana Bu? Kalau yang berat kita harus menjaganya dengan ikhlas, dengan sabar. Ya kalau dia minta ini harus kita patuhi juga. Kita semangatkan hidupnya supaya dia berkembang biaknya. Bisa agak kuat Bu Mala mungkin suaranya. Kita harus menjaganya dengan ikhlas. Ya kalau minta apa-apa ya harus diturutin karena supaya dia tahu hidupnya seperti ini. Jangan semua juga ya Bu. Iya. Nggak bagus Bu semua Bu ya. Ya, namanya semangatkan hidup dia loh. Kita kan harus semangatkan hidup dia juga. Iya, jadi ada mau nambahin Bu Endang? Bu Endang nih yang pernah punya pengalaman ini menangani disabilitas berat ini. Iya. Menurut Ibu bagaimana ini untuk kita dan rekan-rekan yang ada di sana juga untuk bisa mendengarkan? Ya harus memberi semangat, jangan lupa berdoa terus walaupun ya sholat pun tanya, tapi kalau kata orang zikir kan gantinya sholat juga bisa, biar dia semangat, dia tetap dirawat lah, macam mana dia rawat kita dulu. Iya. Jadi kalau pas lagi nggak sholat bisa dibantu sama zikir, sama doa ya Bu ya. Jadi Karena udah nggak bisa apa-apa. biarpun dia semangat lahir batin. Iya. Ya. Kemudian dari Bu Teti mungkin ada bisa dibantu Bu, mau disabilitas ringan atau berat, gimana sih cara kita Bu untuk membantu mereka yang mengalami disabilitas ini? Yang berat lah ya. Kalau kita ngurusi orang tua yang mesti sabar. Kayak mana dia dulu ngurusi kita, kasih sayang dia, itulah kita gantian membalasnya, ngurusi dia sewaktu tua. Karena kan nggak ada gantinya orang tua. Iya, pas. Jadi intinya ya Bu ya, inti dari semua ini bagaimana kita menjaga agar penyandang disabilitas ini merasa aman, merasa nyaman berada di lingkungan kita, paling nggak keluarga kita, agar dia tidak rendah diri, tidak bersemangat, sensitif. Jadi bagaimana kita membangkitkan semangat dia untuk paling tidak untuk tetap hidup bermasyarakat, ya kan Bu. Nah terus juga bagaimana kita, yang paling penting bagaimana kita menyemangati dia agar kreativitasnya tetap terus terjaga. Nah tadi kan untuk yang berat nih, sekarang untuk yang disabilitas ringan ini gimana nih cara kita membantu menyemangati dia? Bagaimana Bu? Bu Teti ada tanggapannya? Ada juga Bu. Kalau misalnya ada bapak-bapak itulah yang nggak punya kaki. Iya, misalnya dia tidak punya kaki. Dia ada kepintarannya di bidang apa, kita harus ngasih Semangatin. jalan, ngasih semangat dia biar semangat hidupnya itu ada. Pas. Gitu. Jadi kita dorong dia bisanya di bidang apa, Iya. kita semangati dia di bidang itu. Biar ada kegiatan dia. Iya pas ya Bu ya. Jadi kita ajak dia bersosialisasi dengan apa yang bisa. Nah, kemudian dengan anak yang misalnya juga hiperaktif,
aktif, kita ajak dia berkomunikasi, kita lihat dia bisanya Di bidang bermainnya, apa? iya, kita bimbing dia untuk mencari bakatnya sendiri, ya kan Bu. Kemudian juga jangan lupa Bu, kita ajak beraktivitas sehari-hari, berolahraga. Walaupun dia berat, bisa kita ajak juga dia beraktivitas, misalnya menggerakkan mata, atau juga belajar Tangan, untuk jari, tangan, jari. Kita ajak dia berolahraga. Ini Down syndrome juga bisa kita ajak berolahraga, malah kadang-kadang dia lebih aktif Bu. Ya, Goyang-goyang. dia lebih kepada kita. Iya, jangan dimarahi Bu. Iya. Ya, biarkan saja dia beraktivitas. Dengan itu dia Bahagia bahagia. sendiri. Dengan itu dia bahagia, bersemangat. Jadi kadang-kadang dia menggerak-gerakkan ini. Kalau ada kebanyakan sih kalau ada musik ya Bu Ya, ya. joget dia, goyang. Itu bisa kita bantu Bu dengan musik. Kemudian kayak tunanetra ini Bu, biasanya sih kalau tunanetra ini apa ya Bu? Iya, pijat. Alternatif. Urut. Iya. Jadi dia bisa menghasilkan uang dengan kreativitas dia sendiri. Nah dia kalau ini tadi bisa kita arahkan ke memijat. Kemudian juga ini juga nggak jauh beda sih Bu dengan Bisa, ini. Ngamen Iya. bisa nyanyi. Nyanyi, jangan ngamen di jalan Bu, kasihan Bu ya, paling tidak sekarang lagi musim YouTubers Bu. Iya. Ya ada juga loh Bu yang disabilitas tunarungu bicara dia pakai makeup sendiri Iya. atau bergerak sendiri gitu, ada juga. Nah jadi kesimpulannya Bu, yang penyandang disabilitas berat maupun disabilitas ringan jangan kita jauhi. Bagaimana kita bisa menjaga dia untuk tetap stabil dengan keadaan yang paling tidak, tetap semangat. Kita bantu untuk mencari tempat berobatnya, membantu dia untuk beraktivitas, beribadah, sehingga dia merasa semangat dan tidak menyusahkan orang lain. Ya Bu ya. Nah, mungkin sekian saja dari kita mengenai disabilitas berat dan disabilitas ringan. Terima kasih.